Guys, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku. Sesuai dengan judul yang aku tulis di video ini, video kali ini aku bakal bahas hal yang biasa dilakukan di Indonesia tapi nggak biasa dilakukan di Korea. Kira-kira hal apa aja ya yang biasa dilakukan di Indonesia tapi nggak biasa dilakukan di Korea? Aku bakal bahas, mungkin bahas beberapa hal yang menurut aku itu rata-rata orang juga tahu deh. Mungkin ya kalian, oh iya bener, aku pernah ngalamin ini. Jadi untuk kalian yang penasaran hal-hal apa aja yang bakal aku jelasin, tonton terus videonya ya. Dan sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, aku minta tolong untuk apa? Ya benar, untuk subscribe YouTube aku dan selalu like videonya dan boleh juga di komen videonya agar konten-konten aku makin dilihat banyak orang atau aku bisa menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian. Makasih ya guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke guys, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama. Kira-kira pembahasan pertama aku bakal ceritain apa? Kalian ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oh yaudah, aku aja yang cerita ya. Oke, pembahasan yang pertama adalah tada! Ya benar, budaya makan. Nah, pertama-tama aku bakal bahas Indonesia dulu, baru nanti aku bahas Koreanya ya. Untuk di Indonesia, budaya makan adalah ketika kita makan pakai tangan. Oke. Enggak, bukan gitu maksudnya. Di Indonesia kita biasa makan pakai tangan kosong ya, maksudnya nggak pakai sendok, garpu atau sumpit, kita nggak pakai. Kita biasanya pakai tangan juga, itu masih terbilang sopan, benar nggak? Ya emang budaya kita kan makan pakai tangan ya, masih sopan-sopan aja dong. Tapi di Korea hal ini nggak bisa dilakukan guys. Kita makan pakai tangan kosong, nggak pakai sendok atau garpu atau pakai sumpit, itu menurut mereka itu nggak sopan. Jadi, hal yang biasa dilakukan di Indonesia, tapi nggak biasa dilakukan di Korea, yang pertama adalah makan tanpa alat makan. Maksudnya, makan hanya pakai tangan kosong. Nah, di Indonesia itu biasa, tapi di Korea itu nggak boleh dilakukan ya guys, itu kurang sopan. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kira-kira pembahasan kedua itu aku bakal bahas apa? Oke, kita langsung aja lah ya. Pembahasan yang kedua itu masih seputar restoran ya guys, tempat makan ya guys. Tapi kali ini aku bakal jelasin tentang ya budaya setelah makan. Sebelumnya itu aku pengen jelasin kalau ini budaya setelah makan itu mungkin berbeda ya, namanya juga budaya ya guys, pasti berbeda-beda dong, ya enggak? Nah, aku bakal jelasin untuk di Indonesia dulu. Di Indonesia, biasanya budaya setelah makan, kita bisa langsung pergi. Karena mungkin nanti kan kita mikirnya ada yang ngeberesin juga, jadi kalau kita pergi juga nggak apa-apa dong. Terus di Indonesia itu masih banyak yang berpikir kalau pembeli itu adalah raja atau pembeli adalah ratu. Jadi kalaupun kita udah makan, kita langsung pergi ya it's okay, nanti juga ada yang ngeberesin kan. Itu bukan gak sopan ya guys, tapi memang budaya di Indonesia tuh masih seperti itu gitu loh. Ya enggak. Jadi kalau misalnya ada orang asing yang main ke Indonesia, mungkin habis makan mereka ngeberesin, tapi pas ngelihat orang Indonesia, kok habis makan langsung pergi sih, nggak sopan banget itu orang. Enggak ya guys, itu bukan nggak sopan, tapi memang biasanya seperti itu gitu. Dan nggak menutup kemungkinan ada beberapa restoran di Indonesia juga yang mengikuti sistem habis makan kita yang ngeberesin, seperti restoran cepat saji. Kalian pasti tahu dong kalau kita habis makan di situ biasanya kita juga yang ngeberesin, betul nggak? Lah, selanjutnya aku bakal bahas di Koreanya. Di Korea, budaya setelah makan adalah, kalian pasti tahu dong, mungkin dari beberapa kalian ada yang tinggal di Korea atau udah pernah jalan-jalan ke Korea. Kalian pasti tahu, kalau di Korea itu, habis makan kita harus ngeberesin bekas makanan kita sampai mejanya bersih. Itu adalah kayak sopan santun budaya makan di Korea. Oh, kalau misalnya
aku nggak ada waktu gimana? Kalau misalnya aku langsung mau pergi gimana? Aku nggak ada waktu untuk ngeberesinnya gimana? Nah, kalau memang itu restorannya mewajibkan kita untuk membereskan, kita bakal dipanggil guys. Mau kalian gak ada waktu kek, mau kalian buru-buru kek, pokoknya mereka nggak mau tahu. Tolong itu siapa ya itu tuh mbak-mbak yang tadi makan. Ini tolong diberesin ya. Mereka itu bakal langsung negor. Bahkan kalau memang pelayan restorannya sibuk, ya bisa aja orang yang samping kalian itu yang bakal negur kalian kayak, oh mbak maaf itu diberesin dulu ya. Karena di Korea itu masih orang-orangnya tuh masih berani untuk ngasih tahu kalau hal itu tuh nggak baik gitu loh. Kayak kita bukan nggak baik sih, kayak nggak mengikuti aturan, mereka bakal negur kita. Tapi ada juga kok restoran yang mirip kayak Indonesia, abis makan langsung pergi. Ada. Itu biasanya di pinggir-pinggir jalan guys, kayak warung-warung lah kalau di Indonesia nyebutnya ya. Itu kayak di warung-warung, kayak ibu-ibunya yang jualan nasi warung, warteg gitu. Makan, kita bisa langsung pergi. Nanti ada ajuma yang atau ibu-ibu yang ngeberesin bekas makanan kita. Tapi di restoran yang kalau kita habis makan itu diberesin sama ibu-ibunya nanti, itu juga sebenarnya ada poin-poin yang kita juga harus sendiri. Jadi kita tuh kayak walaupun kita bayar, kita habis makan, kita langsung pergi, tapi di restoran itu ada poin-poin yang kita harus lakuin sendiri. Contohnya, sebelum kita makan, ya kita harus nyiapin alat-alat makan kita sendiri. Yang kedua, kalau kita butuh sesuatu, misalnya kita butuh banchan. Kalian tahu banchan kan? Banchan itu adalah ya makanan pendamping makanan Korea. Jadi makanan utama Korea bakal ditemenin sama pancanan, perpancanan gitu ya. Jadi kayak lauk pauknya ditemani lah gitu biar dia nggak sepi ya guys. Ya gitulah. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum makan, kita nyiapin alat-alatnya sendiri, lalu kita butuh sesuatu, butuh lauk pauknya itu kita ambil sendiri, atau kita butuh minuman, di situ biasanya kita bisa baca tuh. Kalau memang itu nggak ada tulisan self service atau ambil sendiri atau gimana lah gitu, itu biasanya kita harus manggil, ibu, aku butuh air. Tapi kalau ada tulisan self service ya udah kita harus ambil sendiri gitu. Tapi rata-rata memang di Korea itu di restorannya yang kerjanya itu nggak banyak guys. Jadi misalnya satu restoran itu bisa ya 3 orang yang kerja atau 4 orang, nggak banyak lah. Jadi kalau orangnya rame, restorannya rame, ya mau nggak mau memang mereka menganut sistem ya self service, ambil aja sendiri gitu. Karena mereka tangannya nggak banyak kan, kalian ya siapin aja sendiri, selagi itu kalian butuhin ya kalian bisa ambil, ya kan. Nah kalau di Indonesia kan beda ya. Kalau di Indonesia itu satu restoran itu bisa yang kerja 8 orang, 10 orang, tergantung size restorannya. Tapi emang rata-rata banyak gitu. Sepengalaman aku juga pernah kerja di restoran kan. Restorannya segini, yang kerjanya segini banyaknya gitu. Sedangkan di Korea, wah kalau yang kerjanya sebanyak ini gajinya gimana? Dari sistem gaji aja mereka mahal banget kan. Makanya satu restoran itu yang kerjanya nggak banyak. Maka dari itu sistemnya habis makan ya kita beresin ya, hitung-hitung bantu-bantu dia lah. Jadi kesimpulannya budaya setelah makan di Indonesia dan di Korea itu, di Indonesia habis makan boleh langsung pergi. Tapi itu ya sopan-sopan aja ya. Tapi kalau di Korea habis makan harus diberesin ya guys, biar kalian nggak kena tegur. Hey gitu. Jadi sebelum kita kena tegur kita harus sadar diri lah ya. Lalu pembahasan yang ketiga, kira-kira aku bakal bahas apa? Udah Nurul, cepet aja dibahas. Oke. Jadi pembahasan yang ketiga adalah kalian pasti tahu deh, apalagi kalau udah suka nonton drama atau pernah kerja sama orang Korea, kalian pasti tahu ini apa? Apa kira-kira? Ya, budaya cepat-cepat. Biasa dilakukan di Indonesia, tapi nggak boleh dilakukan di Korea ya guys. Ya, yang pembahasan yang ketiga adalah di Indonesia itu masih kayak pelan-pelan aja lah. Pelan-pelan asal selamat gitu kan. Pelan-pelan asal kelakon, kayak pelan-pelan nanti juga beres. Kalau di Indonesia kan masih kayak, lu ngapain sih buru-buru, kayak besok kiamat aja gitu kan. Udah nanti aja dulu, santai aja dulu, ngopi dulu gitu kan. Tapi kalau di Korea aku nggak tahu kayak Nurul pada mau kemana, kayak buru-buru banget, mau kemana sih gitu tuh.
Tapi memang ya mereka tanpa sadar ya mereka emang seperti itu guys. Kayak jalan nggak sadar cepet banget jalannya gitu. Aku kalau jalan sama suami nih, aduh buset dia cepet banget, tapi menurut dia itu biasa aja. Tapi menurut aku, Mau kemana sih, kayak buru-buru banget. Pelan-pelan aja kita sambil pegangan tangan jalan. Gitu, gak bisa. Dia tuh kayak gitu. Jadi kalau jalan harus dipegang biar dia jalannya tuh gak cepet gitu. Cepet-cepet banget. Sedangkan di Indonesia kan kayak ya pelan-pelan aja gak apa-apa, ya penting selamat gitu ya, daripada buru-buru gedebak-gedebuk. ya kan. Terus tapi kalau di Korea itu, kalau kita pelan-pelan, kayak mereka tuh kayak tap-tape kayak, ih, kenapa sih harus pelan-pelan? Kan kalau cepet-cepet kerjaannya bisa lebih selesai lebih cepat dan kita bisa lebih santai gitu. Ya juga sih kalau dipikir-pikir bener sih. Kalau ada kerjaannya kita lakukan dengan cepat-cepat, tapi dengan ini ya, dengan hati-hati juga ya. Cuman dengan kayak jam segini harus selesai, ya udah cepet-cepet kita harus kerjain gitu. Tapi harus hati-hati juga. Soalnya kalau udah selesai kita bisa lebih santai. Tapi kalau kayak pelan-pelan waktunya kan lebih lama ya. Jadi mungkin nggak cocok aja tuh untuk orang Korea budaya pelan-pelan itu, karena mereka budayanya adalah balik-balik cepat-cepat. Tapi guys, walaupun aku orang Indonesia, aku cocok budaya Korea yang cepat-cepat ini. Kalau tadi aku ceritain suami aku kalau jalan kan cepet banget tuh. Nah kalau itu ya bukan gimana-gimana. Masalah kalau jalan cepet-cepet kan kita juga capek kan. Aku lebih ke kayak sistem kerjanya gitu loh. Sistem kerjanya cepat-cepat gitu. Aku suka kayak sebelum ini selesai kita nggak bisa istirahat ya. Kayak kamu harus melakukan hal ini dulu sampai selesai baru istirahat. Jadi kayak membangun mindset kita gitu. Kayak membangun kita untuk lebih kayak ayo dong kerjain gitu tuh. Nggak bisa yang santai-santai. Karena mungkin orang Indonesia yang kerja di Korea mungkin halnya sama kayak aku. Awalnya mungkin pas di Indonesia masih santai-santai, kayak masih ya udah pelan-pelan aja. Tapi pas ke Korea mungkin mereka kayak rada shock gitu ya, ih cepet-cepet banget. Tapi berjalannya waktu itu malah ngebikin kayak mindset hidup kita lebih bagus gitu loh. Jadi kita hidup di negara orang itu, kita harus ambil baiknya aja. Kalau buruknya jangan diikutin, kalau baiknya kita ambil ya guys. Ingat ya. Lalu pembahasan yang keempat, kira-kira aku bakal bahas apa? Udah dong, cepet aja sih, kenapa harus tanya-tanya? Oke, pembahasan yang keempat adalah ya benar, nggak boleh ngobrol keras-keras di transportasi umum. Ya, kalau di Indonesia mungkin hal biasa, kalau kita di samping kita ada teman, kita ngobrol kan. Mungkin ya kalau suaranya terlalu kencang juga kita kena tegur. Cuman kalau kita kayak samping kita ngobrol samping kita ngobrol terus atau enggak kita senyumin depan orang kita senyumin, Pak, Bu, senyum kita ramah ya. Ya. Terus udah gitu kayak ya udah hahaha selagi nggak mengganggu yang lain, kita masih bisa ngobrol kan, enak di transportasi umum gitu. Tapi kalau di Korea, kalian naik transportasi umum nih, kalian ngobrol sama temen walaupun emang suaranya nggak besar, karena bisik-bisik aja gitu ya. Tapi karena di Korea transportasi umumnya orang-orang pada diem, walaupun kita bisik-bisik guys, itu tetap kedengeran buat mereka gitu. Jadi bisa kena tegur lah. Istilahnya kalau di transportasi umum, kalau Bisa diem ya, kalian diem aja, diem di headset, nonton aja itu HP itu ya. nanti kalau udah turun baru sama teman kalian, wah sariosa juga Gak apa-apa. Soalnya kalau itu transportasi umum, kalian gak bisa guys. gitu. Jadi harus lebih hati-hati aja ya. Kalau di Indonesia boleh ngobrol, boleh bisik-bisik tetangga juga. Tapi kalau di Korea gak boleh guys, nanti kalian kena tegur. Jadi kita harus mengikuti budaya di negara yang kita datengin ya. Walaupun kita orang Indonesia, tapi kan kita datang ke Korea, kita hidup di Korea. Jadi kita harus membiasakan budaya Korea di hidup kita. Oke, kita masuk di pembahasan yang kelima.
Kenapa aku taruh pembahasan ini di kelima atau di pembahasan yang terakhir? Karena pembahasan kali ini durasinya mungkin agak panjang ya guys. Aku bakal jelasin lebih detail tentang hal-hal yang banyak berseliweran lah gitu. Aku banyak scroll TikTok dan mungkin aku beberapa lihat video-video orang yang datang ke Korea tapi dapet pengalaman yang kurang baik. Contohnya, di Korea itu kenapa orang-orangnya kayak nggak mau senyum, kayak nggak mau ngebantuin, kayak beneran individualisme banget, kayak galak banget sih gitu. Sama turis tuh kayak nggak mau gitu, kayak buang muka lah istilahnya, kayak nggak banget lah, nggak ramah, mendingan kita ke negara ini aja gitu. Ya, aku nggak masalah karena itu emang pendapat dia dan pengalaman dia. Jadi aku nggak masalah banget mereka menyampaikannya. Cuman yang pengen aku bahas adalah kalau apapun di dunia ini pasti ada sebab musababnya gitu loh. Kayak ada sebabnya lah. Orang Korea kenapa sih bisa kayak gitu? Kan sebabnya pasti ada. Jadi sebelum kalian menyampaikan informasi tersebut, kalian harus banyak tanya atau banyak searching. Kenapa ya? Karena kalau dipikir-pikir pasti ada sebabnya dong. Dan aku bakal bahas sesuai dengan pengalaman aku tinggal di sini dan suami aku orang Korea ya. Jadi aku bakal bahas sesuai pengalaman aku aja. Kebetulan aku sama suami udah 10 tahun, jadi aku lumayan tahu budaya-budaya Korea, walaupun aku di Korea adalah baru 3 tahun tinggal, gitu ya. Dan aku pengen bahas, kenapa sih orang Korea kok jutek banget, kayak nggak mau senyum gitu sama orang asing? Jadi guys, zaman dulu itu, Korea itu, kalian tahu lah, kalau kalian pernah baca sejarah atau lagi belajar sejarah Korea, Korea itu kan sering banget dijajah gitu negaranya, entah sama ini negara ini, aku nggak bisa sebutin negaranya ya karena sensitif. Pernah dijajah negara ini, pernah dijajah negara ini. Jadi dari zaman dulu orang-orang Korea itu punya sikap yang kayak susah percaya sama orang gitu loh. Ini orang mau ngapain ya, mau deketin gue, mau apa ya gitu. Karena memang dari dulu banyak negara-negara luar masuk ke negara dia, kayak bukan untuk hal baik tapi untuk hal yang gak baik gitu loh. Jadi secara gak langsung mindset dia tuh berpikir gak bisa langsung kayak klub gitu loh, gak bisa. Jadi kita harus butuh waktu dulu gitu. Istilahnya kalau di Indonesia kan tak kenal maka tak sayang gitu loh. Kalian kan hanya sekebelibet aja kenalnya, jadi mungkin kayak jutek, kayak gak ramah, itu bisa aja terjadi gitu loh. Dengan budaya dulu-dulunya seperti itu, jadi membangun mindset orang-orangnya kayak kalau mau kenal sama ini orang, aku harus butuh waktu dulu gitu loh. Ya nggak sih? Kayaknya mirip-mirip deh. Kita juga kalau kenal sama orang ini, kalau belum kenal kayak jutek banget sih nih orang. Tapi ternyata pas kita kenal, hai, wah, ternyata orangnya seru. Jadi kita emang butuh waktu gitu loh. Nah, kalau pengalaman kalian pas ke Korea, kalian nemuin orang-orang yang nggak kayak jutek, judes kayak gitu, nggak mau ngebantuin kalian, itu juga ada sebabnya. Seperti yang aku bilang, zaman dulu Koreanya seperti apa. Dan kalau yang nggak mau bantu itu biasanya guys, itu sebabnya adalah, jadi dulu Korea itu sistemnya gotong royong kayak kita, kayak orang Indonesia gotong royong. Bahkan kalau kita kenapa tetangga kita tuh banyak bantu banget, kayak bawa ke sini bawa ke situ. Kalau kalian nonton drama-drama Korea zaman dulu, kalian pasti tahu dong kalau tetangga-tetangga itu udah kayak keluarga lah istilahnya. Kita bakal tahu dari kakek, nenek, cicitnya, cucunya, istrinya siapa gitu namanya, kalian pasti bakal tahu gitu. Sedangkan kalau sekarang kan boro-boro tahu tetangga namanya siapa, ya nggak sih, kayak memang udah masing-masing aja. Nah, kalau di Korea kalian bilang aku waktu ke Korea tuh nggak lagi kesusahan nih, terus kayak orang Korea lewat-lewat aja nggak ngebantuin gitu loh. Apa karena aku orang asing jadi nggak dibantuin? Aku nggak tahu kalau soal itunya kayak karena orang asing nggak dibantuin, aku kurang tahu ya. Tapi menurut aku kenapa mereka nggak mau ngebantuin itu adalah sebabnya dulu mereka itu gotong royong, tapi setelah banyak kasus orang yang dibantuin itu kurang ajar atau kurang kayak malah ngebalikin fakta, mereka jadi kayak ogah ngebantuin orang yang nggak mereka kenal gitu loh. Contohnya gimana? Jadi ada kasus dimana kita ngelihat orang kecelakaan nih, terus kita kayak jiwa empati kita kan, gue harus tolongin dia nih, gue harus bawa ke rumah sakit nih gitu kan. Kita bawa ke rumah sakit, telepon gue, terus langsung
dibawa, kita anterin ke rumah sakit, kita jelasin ke dokternya, aku nemuin orang ini ketabrak terus dia geletak di jalanan, jadi aku bantu ke rumah sakit gitu. Ternyata guys, kalian tahu, malah orang yang kecelakaan ini bilang, aku yang bawanya dia itu, aku yang nabrak dia gitu loh. Banyak kasus kayak gitu, jadi kayak dibalikkan fakta itu. Banyak, saking banyaknya, jadi orang Korea untuk nolong orang itu mereka lebih hati-hati aja gitu. Bukan yang gak mau, tapi kayak aku kalau kayak berpikir panjang aja, aku kalau nolong dia gimana ya, kayak banyak berpikirnya lah gitu. Karena memang banyak kasus seperti itu, kita tolongin tapi kita yang disangka penjahatnya gitu loh. Kayak dibalikin fakta, loh bukannya Korea banyak CCTV, kan bisa aja tuh kecelakaannya bener atau enggak dicek CCTV-nya. Nah, di hari apes itu nggak ada di kalender, maksudnya hari apes itu nggak tercatat di kalender guys, jadi kita nggak tahu hari apes kita. Kebetulan kita lagi jalan di tempat yang mungkin CCTV-nya minim banget, dan orang ini itu kan penipu ya. Orang ini tuh tahu CCTV di mana lokasinya. Jadi dia kalau dia jatuh di sini dia nggak akan kerekam gitu lah istilahnya. Jadi kita nggak ada bukti kalau bukti yang membuktikan kalau kita itu nggak nabrak dia atau nggak membuat celaka dia gitu loh. Jadi kayak dibalikan lah faktanya intinya. Jadi orang Korea tuh agak takut soal itu karena banyak kasus seperti itu. Mungkin kalian juga tahu ada kayak lagi bawa mobil tiba-tiba ada yang langsung nabrakin diri aja. Kayak tiba-tiba lagi nyebrang padahal jaraknya jauh tapi dia kayak jatuhin badannya aja gitu ke mobil kita, kayak seakan-akan kita yang nabrak, padahal kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Karena seperti yang kita tahu, di dunia ini nggak semua orang bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu, atau nggak semua kondisi bisa kita prediksi. Jadi kayak ada kondisi yang kita bener-bener di luar nalar kita gitu. Ya lebih hati-hati aja. Jadi untuk kalian yang punya pengalaman kalau di Korea itu orangnya jutek, judes, nggak mau bantu, itu pasti ada sebabnya ya guys. Dan mungkin kalau kalian langsung menggiring, lebih baik ke negara ini deh, itu nggak apa-apa banget karena uang kalian juga. Kalian mau kemana itu pilihan kalian. Cuma kalau untuk memberikan informasi hal-hal yang agak sensitif, mungkin kalian bisa lebih searching aja dulu gitu. Kenapa orang Korea bisa seperti itu? Karena apapun halnya pasti ada sebabnya kan? Ya enggak sih? Aku juga mungkin bisa salah, tapi sepengalaman aku memang seperti itu. Aku tinggal di sini kan, aku ya baca berita juga. Ya memang kayak gitu guys. Orang Korea tuh sebenarnya kalau udah kenal banget atau enggak kita gimana ya, orang Korea kalau udah kenal banget tuh udah kalian bakal dianggap lebih dari keluarga deh pokoknya gitu. Atau enggak, ya aku kan cuma jalan-jalan, nggak mungkin kan aku langsung selama jalan-jalan itu ngajak dia terus 2 minggu biar lebih kenal, yang kayak gitu juga. Nah kan yang seperti yang aku bilang, di dunia ini nggak semua orang bisa sesuai dengan kita. Jadi kalau kalian kebetulan ketemunya sama orang yang nggak sesuai, ya kalian hanya sebagai manusia ya berpikir aja, mungkin dia memang lagi banyak masalah kali ya, makanya tadi jutek banget sama aku gitu. Aku juga manusia guys, kadang aku juga bisa berpikir jelek. Cuman karena aku udah tinggal di sini, jadi aku mikirnya, kalau orang itu lagi sensitif ngeladenin aku, ya mungkin dia lagi banyak masalah kali, ya udahlah lewatin aja gitu. Ya karena nggak semuanya bisa kita permasalahkan gitu, ya nggak sih? Oke guys, pokoknya jangan jangan takut untuk main ke Korea, karena Korea itu banyak yang indah-indahnya. Karena dimanapun kalian jalan-jalan kemanapun, pasti bakal nemuin hal yang baik dan gak baiknya. Tapi aku berdoa kalian selalu dapat hal yang baik-baiknya aja ya. Oke guys, mungkin kalian rada pusing ya, karena pembahasan aku lumayan cukup panjang. Karena menurut aku ya pembahasan ini harus kita bahas gitu, biar nggak ada orang yang salah paham lagi, ya nggak? Pokoknya kalau kalian main ke Korea, aku ada waktu dan aku cocok waktunya, kita bisa ketemu sambil ngobrol-ngobrol. Dan kalau kalian ke Korea jangan cuma ke Seoul ya guys,
kota di Korea itu banyak yang cakep-cakep, seperti Yeosu, ada seperti Gyeongju, Suwon, atau Busan, atau Daegu. Jadi banyak kota-kota yang cakep banget. Jadi kalau ke Seoul mungkin enaknya pas udah mau pulangnya aja ke Seoul gitu. Karena kan udah deket ke Incheonnya, bisa lebih deket kan. Gitulah. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Makasih banget kalian udah siapin kuping untuk dengerin cerita aku. Jangan lupa sebelum selesai nonton videonya, untuk apa guys? Untuk like, comment, and subscribe video aku biar aku lebih semangat lagi ngonten dan buat video-video yang menarik buat kalian. Oke guys, makasih ya. See you di next video selanjutnya. Bye bye.